Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rama Sintia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 257822020. Pada video ini saya akan melakukan video hands-on tentang akses media yang dapat dilepas atau akses removable media. Jadi pada praktikum ini kita akan melakukan mounting sistem file, membuat laporan penggunaan disk, dan mencari file di sistem. Kita langsung aja, ini kita udah buka ya terminalnya, jadi kita langsung aja menjalankan perintah yang pertama, yaitu memulai lab dengan perintah lab start fs review. Jadi kita ketik di sini lab start fs strip review. Oke, sudah. Kita tunggu prosesnya sambil saya menjelaskan perintah lab ini untuk apa. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk memulai lab dan menyiapkan environment secara otomatis. Biasanya sistem akan mengatur server, storage, dan kebutuhan lainnya. Nah, ini udah muncul sukses, berarti itu udah siap ya labnya. Kita lanjut ke langkah pertama. Jadi yang pertama ini, sebagai root pengguna di server B, mesin tersebut identifikasi UUID untuk dev SDB1 perangkat dan pasang mount perangkat tersebut dengan menggunakan UUID-nya pada MNT System Report Directory. Kita ke langkah yang 1.1, masuk ke server B, mesin sebagai student pengguna lalu beralih ke root pengguna tersebut, gunakan student sebagai kata sandi. Jadi kita masuk dulu ke server B. Ini kita salin aja ya, karena bisa disalin. Kita ini di sini. Server B. Nah, di sini setelah itu kita akan beralih ke root pengguna tersebut dengan menggunakan perintah sudo strip i. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk masuk sebagai super user atau root. Root punya akses penuh ke sistem, jadi bisa melakukan konfigurasi seperti mount. Jadi ini kita enter, terus passwordnya student. Udah, kita sudah masuk ke server user atau root. Selanjutnya ada langkah 1.2, lakukan query UUID perangkat dev SDB1. Jadi kita akan mengecek UUID-nya dengan perintah ls ini ya. Ini kita salin aja. Jadi untuk lsblk ini untuk menampilkan daftar storage atau perangkat, sedangkan strip f itu untuk menampilkan file system dan p-nya itu untuk menampilkan path lengkap. Jadi di sini kita akan mencari UUID-nya, yaitu ID uniknya dari perangkat storage, dan UUID-nya itu digunakan agar mount tetap konsisten walaupun nama device itu berubah-berubah. Jadi di sini sudah sama ini. Jadi di sini ya, ini ID-nya nih. Oke, kita lanjut ke langkah ke 1.3. Nah, selanjutnya kita akan ke 1.3, itu periksa apakah MNT sistem directory tersebut ada. Jadi kita akan cek dulu ya, directory ini udah ada apa belum. Nanti kalau belum kita bisa ngebuatnya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini cannot access MNT system report, no such file or directory. Jadi filenya itu atau direkturnya itu tidak ditemukan. Jadi kita akan membuat
membuatnya dengan perintah mkdir. Oke. Nah, baru kita cek lagi apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya, dia sudah tidak ada bacaan ls tidak dapat mengakses itu ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu 1.5, pasang dev atau sbb 1 perangkat ke MNP System Report Directory dengan menggunakan UID. Ganti UID plus holder dalam perintah berikut dengan UID dari lingkungan Anda. Mount UID, jadi ini ya, ID-nya tadi. ID-nya kita tadi. Oke, ini ya ID kita. Ini ID kita, nanti kita akan ganti di sini ya. Kita salin dulu yang ini. Ini kita ganti. Kita ketik ID kita, itu ada 9FBF 8021 strip B 037 strip 4B 3A strip B4 F2 strip 524C 5673 AD7. Oke, kita send. Kita tunggu dulu dia selesai mengetik. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk menghubungkan storage ke sistem agar isi storage itu bisa diakses melalui folder ini, MNP ini. Nah, jadi kalau UUID-nya kita salah, itu akan error. Jadi kita harus benar ya penulisannya. Oke, kita lanjut ke 1.6 yaitu verifikasi mount. Pastikan dev sbb 1 perangkat terpasang pada MNP System Report Directory. Oke, ini kita salin. Nah, ini sudah terlihat sama ya seperti di output, jadi dia sudah berhasil gitu ya. Jadi LSBLK ini digunakan untuk memastikan storage itu sudah terhubung atau belum dan mount point itu sudah benar atau belum. Jadi seperti itu. Kita lanjut aja ke langkah kedua. Buat laporan pengguna disk untuk user share directory tersebut. Simpan hasilnya dalam MNP System Report Disk Usage TXT file. Oke, ini kita salin dulu. Nah, jadi do yang ini itu untuk melihat pengguna disk dan haknya itu strip H ini untuk melihat pengguna disk. Nah, untuk jadi hasilnya itu tidak ditampilkan di layar tapi disimpan ke file ini, disk usage txt file. Oke, ini kita enter. Oke, nah dia tidak terlihat apa-apa ya karena dia hanya tersimpan aja. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Gunakan lokal perintah untuk menemukan semua file yang cocok dengan locconf kata kunci dan simpan hasilnya dalam MNP System Report atau
update DB ini, update DB itu atau update database itu tuh untuk memperbarui database file di sistem ya. Jadi diperlakukan agar perintah locate itu bisa mencari file terbarunya. Oke, ini tidak akan ada apa-apa karena ini hanya sekedar perintah gitu aja. Terus yang ke-3.2, gunakan locate perintah untuk menemukan semua file yang cocok dengan reslock conf kata kunci, simpan hasilnya dalam ent system report search 1.txt file tersebut. Oke, ini kita salin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada locate reslock. Nah, itu tuh untuk mencari file dengan cepat berdasarkan nama. Jadi dia bisa berbeda. Jadi dia hanya mencari file dengan cepat hanya dengan berdasarkan nama saja. Jadi berbeda dengan find atau locate yang lebih cepat karena pakai database gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan langkah keempat, cari semua file di user share directory yang berukuran lebih besar dari 5 MB tetapi kurang dari 10 MB. Simpan hasilnya ke dalam ent system report search 2. Oke, ini kita salin dulu perintahnya. Nah, jadi kalau perintah yang ini itu, kalau fin itu untuk mencari filenya. Perintah fin itu untuk mencari filenya. Terus ada user, itu ada lokasi pencariannya. Terus ada plus 5M, itu lebih dari 5 MB karena kita di sini ini kan directory yang berukuran lebih besar dari 5 MB, dan min 10 MB itu kurang dari 10 MB. Itu untuk kurang dari 10 MB-nya. Jadi hasil pencarian ini nanti akan disimpan ke filenya, files.txt. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah 5. Setelah menyelesaikan tugas-tugas aktivitas ini, kembalilah ke workstation mesin sebagai student pengguna. Apa ini? Oh, kita harus keluar ya dari root server bay ini ya dengan perintah exit. Oke. Udah logout. Setelah itu kita akan keluar juga dari student server bay-nya. Oke, nah ini koneksi ke server bay itu sudah ditutup dan kita akan kembali ke student workstation. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut. Gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Nah, jadi perintah ini tuh digunakan untuk mengecek apakah semua langkah sudah benar dan menampilkan hasil penilaian otomatis dari sistem. Jadi kita akan gunakan perintah ini dulu ya. Kita lihat apakah masih ada yang gagal-gagal. Harusnya sih nggak ada ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini udah pass. Oke, ini udah benar semua ya berarti kalau pass. Oke, kita lanjut ke yang langkah terakhir, yaitu menyelesaikan di workstation komputer. Ubah ke student directory home pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Oke. Ini lab finish ya. Kita akan menyelesaikan percobaan ini sampai sini aja gitu. Jadi nanti untuk latihan-latihan yang selanjutnya dia nggak akan ke distract, nggak akan ini. Oke, kita ini dia akan. Nah, ini sudah sukses. Jadi jika semua langkah sudah berhasil, maka praktikum ini sudah selesai ya. Jadi sekian video hands-on dari saya tentang akses media yang dapat dilepas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.